Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita untuk senantiasa tidak henti-hentinya memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah jemaah sekalian, kembali pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa duduk bersama, bermajelis ilmu, dan tentunya jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan segala aktivitas kita jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala diridhoi dan menjadi ladang pahala bagi kita. Salam dan juga salawat mari kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya. Alhamdulillah jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kita dalam setiap program rutinitas kita di Selasa subuh, yakni ceramah. Insyaallah dilanjutkan dengan diskusi. Dan tentunya jamaah sekalian, dengan kegiatan-kegiatan seperti ini insyaallah akan menambah keilmuan kita, akan menambah perbendaharaan ilmu kita jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang senantiasa kita dapatkan, ya, menjadikan hati kita juga semakin subur. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memisalkan ilmu itu layaknya air hujan. Ya, beliau memisalkan hati manusia itu bagaimana layaknya sebagai tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna masala ma ba'asanillahu bihi azza wa jalla minal huda wal ilmi kamasali ghaisi asaba arda." Perumpamaan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepadaku berupa petunjuk dan ilmu itu adalah seperti air hujan atau al-ghaits yang jatuh ke bumi. Sehingga bagaimana yang kita pahami jamaah sekalian bahwa tanah yang bisa menjadi subur karena sebab air, maka demikian pula dengan hati kita. Hati manusia yang akan bisa menjadi hati yang baik, hati yang sehat, yang bisa memberikan manfaat bagi pemiliknya jika ilmu itu sering menghujaninya. Maka bersyukurlah kita jamaah sekalian ketika ada majelis-majelis seperti ini, hati kita terpaut untuk bisa tinggal duduk sejenak, ya, agar hati kita bisa tersirami dengan ilmu-ilmu atau nasihat-nasihat, ya, yang dengannya jamaah sekalian membuat hati kita semakin bergairah, semakin sehat, semakin subur, ibaratnya tanah yang senantiasa dihujani oleh air hujan. Dan tentunya salah satu ilmu yang harus kita ketahui, dan bahkan kata ulama menyebutkan, ya, wajib bagi kita jamaah sekalian ada 3. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Bagaimana kita seharusnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita harus mengilmui, mengetahui bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya di bulan-bulan ini jamaah sekalian kita sudah banyak begitu ilmu
tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari kelahiran beliau sampai ada menjelaskan sebelum kelahiran beliau. Dan alhamdulillah jamaah sekalian, di masjid kita di setiap ahad subuh kita membacakan sirah nabawiyah, dan itu merupakan satu proses bagaimana kita mengetahui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ma'rifatul dinul Islam. Jadi ini harus kita pahami juga bagaimana kita mengenal agama kita, agama Islam yang sesuai dengan dalil yang sahih berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena olehnya itu jamaah sekalian, ya, pada kesempatan kali ini kita, ya, bagaimana kita mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kita sudah tahu bahwa Nabi itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, ya, tahun gajah. Ya, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, ya, bagaimana apa 5 keistimewaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya, dan salah satu bagian yang para ulama pelajari adalah khasais Rasul, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai mereka, ya, membuat sebuah karya khusus untuk membahas masalah ini, ya, seperti karya Ibnu Mulakin, ya, tulis fi nihayati asu fi khasais ar-rasul, atau karya dari Imam As-Suyuti Al-Khasais Al-Kubra, karena mereka mempunyai perhatian yang memberikan penjelasan kepada umat berkaitan dengan bagaimana keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam kesempatan kali ini kami akan membacakan sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan 5 keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, yang hal-hal tersebut tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadum minal anbiya'i qabli. Nusirtu birru'bi masiratas syahri wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran wa ayyuma rajulin min ummati adrakat hussalah falyusalla wa uhillat lil ghanaim wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi kaffah wa u'titu syafa'ah." Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Yang pertama, aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sepanjang sebulan perjalanan. Kemudian yang kedua, bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan bersuci, maka di mana saja seorang laki-laki dari umatku mendapati waktu salat, hendaklah ia salat. Yang ketiga, dihalalkan harta rampasan untukku. Yang keempat, para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Dan yang kelima, aku diberikan hak syafaat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 keistimewaan khusus hanya diberikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tidak diberikan kepada nabi sebelumnya. Yang pertama, ya, terkait bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong nabi kita, memberikan ketakutan kepada musuh-musuh beliau. Ya, bahkan disebutkan sebulan sebelum berperang, bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menanamkan ketakutan itu kepadanya. Ya. Yang dimaksud di sini adalah dengan istilah ar-ru'bu, ya, adalah rasa takut yang Allah Subhanahu wa taala sematkan kepada musuh-musuh beliau selama waktu perjalanan dalam 1 bulan. Luar biasa jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian penjelasan menyebutkan bahwa di antara perjalanan jihad yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika menyebarkan Islam,
Salah satunya adalah ketika terjadi perang Tabuk. Ya, kita tahu bahwa perang Tabuk ini adalah perang yang begitu sulit bagi beliau dan sahabatnya pada saat itu. Di samping dengan jaraknya yang begitu jauh, yang kurang lebih hampir 900 km dengan perjalanan kurang lebih sebulan, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau sampai ke sana ke Tabuk, sudah memberikan ketakutan itu kepada musuhnya, jamaah sekalian. Sehingga apa yang terjadi? Kemenangan berada di pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyematkan rasa takut terhadap musuh-musuh beliau meskipun pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangnya bulan depan. Ini luar biasa jamaah sekalian. Dan dengan pengaruh inilah bisa kita lihat dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan bersama para sahabat, ia sering mendapatkan kemenangan karena Allah Subhanahu wa taala menolong beliau dengan ar-ra'buh, rasa takut yang disematkan kepada musuh-musuh Allah, musuh-musuh beliau, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan bahwa bumi ini adalah sebagai masjid. Semuanya bisa dijadikan sebagai tempat sujud bagi beliau dan tempat bersuci dan tempat yang suci, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran." Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan suci. Maka di mana saja seorang laki-laki dari umatku mendapati waktu salat, hendaklah ia salat. Jadi ini peringatan bagi kita laki-laki. Tidak ada alasan untuk menunda waktu salat. Kapanpun dan dimanapun ketika waktu itu datang bagi kita waktu salat, maka laksanakan. Mau di sawah, mau di tempat olahraga, dimanapun jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, mau di hutan. Ketika sampai waktunya lakukanlah. Karena kata Nabi kita bahwa setiap bumi yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat sujud bagi kita. Dan itu suci. Maksudnya adalah semua permukaan di bumi ini bisa dijadikan sebagai masjid kecuali tempat yang dilarang untuk sholat. Di antaranya tempat yang terlarang kita tahu seperti di toilet, itu tidak boleh meskipun semua yang di bumi tempat sujud, jangan sujud juga di toilet. Yang kedua di tempat sampah, ataukah tempat-tempat kotor yang lainnya yang tidak yang dilarang untuk sholat di dalamnya. Jadi sehingga orang-orang bisa salat maupun di sawah, di ladang dan tempat-tempat lainnya yang mana syariat tersebut tidak berlaku pada syariat-syariat Nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak boleh melaksanakan ibadah kecuali di tempat ibadah mereka. Hal ini adalah bagian dari kekhususan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka diizinkan melaksanakan salat di tempat-tempat selain masjid ketika sudah masuk waktu salat. Meskipun bagi laki-laki ditekankan agar melaksanakan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Kemudian bumi juga dijadikan sebagai tahur, alat untuk bersuci. Artinya bisa digunakan untuk bertayamum. Karena syariat tayamum tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini khusus hanya untuk diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya tentunya. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dihalalkannya ghanimah bagi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa ukhillat lil ghanaim, dihalalkan harta rampasan untukku. Ghanimah artinya adalah harta rampasan perang. Jadi ketika masyarakat atau kelompok berhasil menaklukkan kelompok lain atau negara lain,
maka kekayaan negara tersebut akan dimiliki oleh mereka yang berhasil memenangkannya. Aturan ini adalah aturan umum dalam peperangan. Demikian pula yang Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalalkan untuk menerima dan membawa ganimah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah 1/5 dari ganimah untuk beliau Nabi kita. Ganimah ini menjadi salah satu sumber pendapatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, dan rizkiku dijadikan oleh Allah di bawah bayang-bayang tombaku. Artinya sumber pendapatan beliau diantaranya adalah yang berasal dari ganimah yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah asy-syafa'at al-uzma. Keistimewaan beliau yang keempat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa u'titu syafa'ah, aku diberikan hak syafaat. Hak syafaat ini hanya diberikan kepada beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud dari syafaat di sini adalah syafaat al-uzma yang terbesar yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika manusia berada di padang mahsyar. Di saat mereka kepanasan, mereka mencari para nabi agar para nabi itu segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hisab. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, namun beliau menolak. Kemudian mereka datang kepada Nuh alaihissalam, beliau pun juga menolak. Lalu mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pun menolak. Selanjutnya mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pun demikian menolak akan hal itu. Kemudian mereka datang kepada Nabi Isa alaihissalam dan beliau mengarahkan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyampaikan keluhan yang manusia alami pada saat itu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'antaliku fati tahtal ursi fa'akau sajidal li rabbi summa yaftahullahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husni istana'i alaihi syai'an lam yaftahu li ahadin qabli summa yuqalu ya Muhammad irfa ra'saka sal tu'tahu isfa tusaffah. Lalu aku pergi dan datang di bawah arsy. Jadi beliau pergi dan datang di bawah arsy. Lalu aku bersujud kepada Rabbku, kemudian Allah memberiku ilmu bagaimana cara memuji Allah dan menyanjungnya, dan pujian-pujian yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Kemudian diserukan kepadamu, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, bangunlah, mintalah pasti diberi, dan mintalah syafaat pasti dikabulkan syafaatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi sehingga manusia ketika di padang mahsyar terhenti suasana seperti itu kepanasan. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera melaksanakan hisab. Itulah doa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miliki, yang para ulama sebut dengan asy-syafa'at al-uzma, di mana para nabi yang lain tidak sanggup, namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang mampu untuk melaksanakannya. Jadi jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya suatu hal yang luar biasa khusus istimewa diberikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang yang mampu memberikan syafaat kepada semua manusia, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang kelima, kekhususan yang kelima adalah beliau nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kana an-nabiyyu yubasu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi kaffah. Para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia.
Ya, jadi bagian dari keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Ya, sebagaimana juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu, ya, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, Al-Anbiya ayat 107. Dan status sebagai rahmatan lil alamin adalah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu ya para ulama menyebutkan syariat beliau yuslih likala zamani wa makan, selalu relevan di tempat, di zaman, di sepanjang zaman dan tempat. Ya, jadi terkadang jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin hari ini kita dapati bahwa dia bilang jangan mau dipengaruhi dengan ya budaya-budaya orang Arab. Ya. Budaya-budaya orang Arab. Apa budaya orang Arab? Memakai jilbab misalnya. Ya, contoh misalnya di Nusantara kita, jilbab itu bukan budaya kita katanya. Ya, bukan budaya orang Indonesia. Ya, memang bukan budaya Indonesia, tapi ini adalah budaya orang Islam. Dan bahkan kita tahu jamaah sekalian, Islam itu bukan budaya orang Arab. Ya, sebelum datangnya Islam di kota Arab itu manusia atau perempuan-perempuan itu tidak berjilbab. Ya, tidak berjilbab. Dan bahkan mengelilingi Ka'bah itu tawaf dengan telanjang jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga salah ketika baru sekarang disebutkan bahwa ya katanya ketika di Indonesia begitu banyak hal-hal yang melarang yang berbau-bau Islam. Ya, padahal itu bukan budaya Arab, tetapi itu adalah budaya Islam, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya hal tersebut menunjukkan bahwa ya berpakaian menutup aurat adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, bukan tradisi dan budaya masyarakat Arab. Ya, itu tadi saya katakan bahwa ya sebelum Islam datang ya para wanita itu tidak berhijab. Ya, tidak berhijab. Ya. Karena itu jamaah sekalian, sebagaimana ya syariat ini kita tegakkan atau laksanakan di kota suci Makkah dan Madinah, maka syariat itu juga layak untuk kita laksanakan di bumi manapun kita berada. Ya, ketika kita menjalankan syariat Islam. Ya. Jadi jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi itulah keistimewaan ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang khusus hanya untuk diberikan kepada Nabi kita dan tidak diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi kita harus mengetahui itu, dan alhamdulillah itu adalah ilmu bagi kita, ya, pengetahuan bagi kita bagaimana kita bisa mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah salat subuh insyaallah dimulakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa selalu istiqamah ya dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam, yang senantiasa melakukan ya segala aktivitas yang senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bermanfaat bagi kami dan jamaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah tentunya dari diri kami pribadi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.